Ini kenapa orang sakit hatinya nak ada masuk selawat. Ada berselawat tu Zan, ndak je sakit je Zan. Nyomunsang di dalam Pak. Tahu munsang? Ni kandang ayam. Mohon maaf ni meja ni cantik. Saya anggaplah ini untuk pemahaman, dianggap kok kandang ayam. Begitu ada munsang di dalam. Ayam mutar-mutar dia sonjo mereka masuk ke dalam. Oh, pasti pada pintu ada musang dalam. Kau tu musang, siko ada punya, siko. Lari lo ayam kembali. Oh, mutar kena ada mau malam, mau masuk. Oh, musang, siko ada makan. Akhirnya ayam tak mau masuk ke dalam kandang, kena takut dimakan. Makanya solawat kita, baca Al-Quran kita, apa kita tak masuk ke dalam. Nyu dalam kau musang banyak bang. Dulu Bu, saya kan orang kampung. Dulu kalau awak sakit di Bayu Ubek, kata amak tu, minum selawat, baca selawat ya. Dipatok ular, baca selawat ya. Ini dah mempanih, baca selawat ya. Karena selawat itu adalah obat tibil qulub. Bisa tibil qulub? Allahumma sholli 2 3 benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa luar biasa. Bersolawat ke Rasulullah tibil qulub, obat hati ayah, obat hati. Ini kenapa orang sakit hatinya nak ada masuk selawat. Ada berselawat tu Zan, ndak je sakit je Zan. Nyomunsang di dalam Pak. Tahu munsang? Ni kandang ayam. Mohon maaf ni meja ni cantik. Saya anggaplah ini untuk pemahaman, dianggap kok kandang ayam. Begitu ada munsang di dalam. Ayam mutar-mutar dia sonjo mereka masuk ke dalam. Oh, pasti pada pintu ada musang dalam. Kau tu musang, siko ada punya, siko. Lari lo ayam kembali. Oh, mutar kena ada mau malam, mau masuk. Oh, musang, siko ada makan. Akhirnya ayam tak mau masuk ke dalam kandang, kena takut dimakan. Makanya solawat kita, baca Al-Quran kita, apa kita tak masuk ke dalam. Nyu dalam kau musang banyak bang. Apa musangnya Ustaz? Sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Tu musang semuanya tu maya. Tahajud tak masuk dalam, zikir tak masuk dalam, duha tak masuk. Kenapa? Nyemunsangnya banyak. Rasul ana sayyidul walad wala fakhar, kata beliau. Saya adalah penghulu anak Nabi Adam wala fakhar. Saya tidak ada sombong. Awak kini itulah kata-kata sombong. Ada umar macam itu. Tu pintu godang, tu jalan. Dapat beli almari, mohon maaf dipinjam. Dapat beli almari. Abodon almari kamu ke rumah you nampak dia. Padahal almari yang dibelinya kreditnya sombong. Entahlah. Pergi kondangan hari Minggu kayak begini, turun dari Honda, pakai cincin 1,5 mi, jalan 60 meter ke tempat pesta. Tak cana kau jalannya dah melantik-lantik tu nah. Tak orang lihat, sambil siap makan, sambil kupas pisang, kajak cucuk dalam hidung tu. Itu amak-amak kami Pak. Kalau amak si Komar Rasul lebih parah dari itu le Pak. Bu. Iyo tu nak. Nani yo yo yo, nan indah.
Enggak. Makanya Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah, lahir ke dunia mak dan bapak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad contoh tauladan mulai dari Koci, tahu Koci? Pak Sedes apa bahasanya Koci sih kalau Pak Sedes? Okey, mulai dari ketek membuat contoh. Mana Ustaz? Kok si kau orang India banyak sih kan? Saya ceramah malam tadi, ada tamu dari India datang. Ada beberapa orang. Termasuk bahasanya, bahasa Arab dilayani, tidak lebih sadenya. Bahasa India awak lain tidak ngerti. Nah, kiranya bahasa Inggris. Bahasa Inggris mereka tu banyak malam tadi itu. Jadi mak ayah, ini contoh. Boleh togaknya Pak Ketua? Izin Pak Sedes ya. Mak bapak, mohon maaf. Pak Sedes kita di Rimbo Panjang ini lebih gawat melayani masyarakat dari Pak Camat yang ada di kecamatan lain. Karena di adanya masyarakat kita di Rimbo Panjang ini lebih padat dari satu kecamatan dari tempat yang lain. Makanya hari Minggu kok sebetulnya beliau amo selalu dari minggu lalu situ padik je deh amo mobil tamu. Ada perusahaan berapa banyak di Rimbo Panjang ini. Untunglah Pak Sedes awakku orangnya tegar kan gitu kan, legopo. Kalau ndak entahlah. Laba bini Pak. Pak Sedes laba bini. Nak kalau lu nak cari kan. Okey, izin nih. I'm sorry bro. Lahir Rasulullah ke dunia membuat contoh yang baik. Pertama, digendong oleh bundanya yang mulia. Selesai itu dibawa ke pasar Ukas oleh atuknya Abdul Muttalib. Ada di pasar tu amak-amak tukang menyusukan anak orang. Karena itu tradisi. Maka dalam hidup ni mak dan bapak ada tiga yang tidak bisa dihilangkan. Satu historis, yang kedua kultur, yang ketiga historis. Kenapa namanya Rimbo Panjang? Pasti ada sejarahnya. Apa kau Rimbo sadu Allahnya dulu sampai di mana? Tu orang tua dan paham itu. Okey. Bu. Dikasih Rasulullah oleh atuknya Abdul Muttalib sama amak yang gopok, yang babadan. Tak mau Rasul. Tak mau Rasul. Padahal kalau dia hitung sama amak yang gopok tu lah yang lomak badannya konyi, inya sojo, inya lembut, macam spring bed lah. Tak mau Rasul. Kasih sama ibu yang cantik, tak mau. Kasih sama ibu yang biasa-biasa, gemuk tidak, cantik tidak, tak mau. Ada lagi seorang namanya nenek. Nenek ini namanya Halimatul Sa'diyah. Bu. Siapa namanya? Dikasih sama nenek itu. Mau Rasulullah digendong oleh Halimatul Sa'diyah nenek. Pada nenek ni mohon maaf mak, mohon maaf. Namanya nenek, badannya lebongkok, awak sakit-sakitan, persiapan tak ada. Malu dia nenek tu. Tapi Rasulullah mau digendong oleh Halimatul Sa'diyah. Ini contoh mak ayah. Bukan Nabi tak mau sama ibu yang gemuk, bukan Rasul tak mau sama yang cantik, bukan Rasul tak mau sama yang biasa, kok mau sama nenek. Rasul kasih contoh buat awak, hormati orang tua terlebih dahulu. Inilah keteladanan. Makanya awak kau merantau sadonya siku amak ayah. Coba amak awak di kampung halaman, awak tak bisa awak muliakan amak di kampung halaman, awak susah cari hidup. Buat amak orang amak awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, nenek orang nenek awak. Situlah letaknya keriduan Allah. Orang Melayu pernah bilang, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Lek paham? Hormati orang tua. Kini mohon maaf mak dan ayah, kurang pintar anak tidak, kurang cerdas anak sekarang tidak. Buat anak-anak sekarang, tapi sayangnya tidak menghormati orang tua. Bu, coba dengarkan.
Kita ni semuanya mohon maaf. Oh Pak Sekdes jadi orang, Pak Polis saya, kita pengurus masjid, saya jadi ustaz, ada yang ASN pegawai negeri, ada pengusaha segala macam, ada punya toko, ada kita tim kesehatan. Kita hari ini jadi guru, jadi ketua, jadi inyak, jadi itu berhasil kita ini. Catatan, keberhasilan bukan karena kita, tapi semua yang kita nikmati itu hasil perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Ridho mak ayah dulu hidup dalam hutan melentara dia mengodangkan awak. Ridho mak ayah hidup dalam sungai, dapat ikan matuka jo bare supaya makan juga beradik kakak. Ridho mak ayah hidup dalam kebun, kelambunya bolong-bolong, badannya benjol-benjol digigit nyamuk. Asal awak sekolahnya, sekolahnya nak yo mengaji yo domamnya, tapi awak yang digendongnya. Copek kodang yo nak yo, jangan lawan besok nak jadi orang yo nak yo. Begitu hebatnya orang tua. Tengok saya. Awak terbaring di rumah sakit. Awak sakit, Pak. Awak sakit. Datang kawan, oh konco domam, konco yang arek domam nak ngecek-ngecek dia, disentuh oleh kawan kita, entah kaki kita, entah tangan kita, entah badan kita disentuh, itu semangat kita 25%. Datang orang menengok awak. Datang lagi 2 hari yang akan datang abang awak, abang kontan, adik kontan, oh domam angin dia, ya domam kak ya kak domam angin ya, disentuh. Sentuhan itu mak dan ayah 50% semangat sehat datang. Kena aliran darah. 2 hari yang akan datang, tibolo ama awak ju ayah. Tak bungkuk-bungkuk aja. Boleh pisang mata indak, masa indak. Apa kecek amak? Dom memang ya nak ya, ndak sampai sama amak dia. Ndak dom, dia mengecek juang. Amak begitu letaknya tangannya di kepala awak, di konyol awak. Tangan amak kok kosek-kosek. Karena orang susah. Tapi begitu dia sentuh kita mak ya, itu 89%, 90% semangat datang. Saya salam kau tidak bisa duduk, begitu amak ayah datang awak duduk. Kenapa Ustaz? Sentuhan ama ayah itu di dalamnya adalah perhatian dan kasih sayang. Kok codi awak dicodinya amak sayang. Kok buruk awak diburuknya amak sayang. Oh, kok awak nak malang lah naik duit awak nak dapat rezeki, di situ amak sayang. Oh, awak kayo bapunya awak, di situ amak sayang. Le paham? Le paham? Persoalan sejauh mana baru kita menghormati ibu dan ayah. Coba. Makanya Rasulullah menghormati orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad lahir ke dunia diutus Allah rahmatan lil alamin. Apa rahmat itu Ustaz? Rahmat itu adalah menyenangkan. Oh ada kan dibagi lah? Enggak. Ikolah kadang-kadang Pak Sekdes tiap-tiap ceramah aku yang dibagikan. Oh nak je lah lihat masalah. Nama lobby tu bungkui, biar kamu bawa pulang. Okay, I'm sorry, stop dulu ya. Okay, menyenangkan. Makanya mak dan bapak pertama sekali rahmat yang kita terima dari Allah bahwa kita diutus Allah Ta'ala Nabi yang membawa rahmat, merubah jazirah Arab, merubah dunia ini dengan akhlaknya yang mulia. Mana Ustaz ni? Tengokmu. Digendong oleh Suwaibah, Suwaibah senang. Berada sama bundanya Siti Aminah, Siti Aminah senang. Berada sama pamannya Abu Talib, Abu Talib senang. Digendong oleh Abdul Muttalib, Abdul Muttalib senang. Disusui oleh Halimatul Sa'diyah, Halimatul Sa'diyah senang. Dimanapun Rasulullah berada tetap menyenangkan orang. Sampai-sampai minjam piti sama Siti Khadijah. Tengok sini. Sampai Rasulullah ingin dagang, jualan, minjam sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jujur.
Pulang dari jualan, dagang, tuan, tadi modal nama 5 juta, aku nak 5 juta mau balikkan. Aku untungnya 1,500,000. Jujur. Sampai-sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah habis. Baik kue saudara, baik kue saudara. Jangan bantahnya, baik kue. Baik. Kau ada rasa aduh hiyong ya, baik, baik. Duduk lelak. Anak-anak kami yang duduk dengan bagus, yang duduk dengan bagus dikasih makan. Kalau tidak duduk dengan bagus, piring aja dapat. Lanjut deh mak ya. Biarlah anak-anak, soalnya anak itu sama je pajak ketek gitu. Awak-awak jangan sama lo je nya. Tapi kalau ada mak-mak heboh-heboh le kaya ya sama je pajak ketek. Lanjut. Betul mak kamu sampai tadi malam kalau siang-siang kok konsentrasi agak kurang seketek. Ini banyak yang ditengok. Okey. Sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Sampai Siti Khadijah bilang, ya Rasul, ikut cincin ambo, bangunlah ke masjid. Kau golang ambo, buatlah, bangunlah WC. Ya Rasul, kau ada kalung ambo, juallah ya Rasul. Tu ada lah samangkuk godang itu ada omel di situ. Juallah Rasul. Begitu Siti Khadijah habis demi Rasul. Kenapa? Karena dia senang rahmatan lil alamin. Kalau Siti Khadijah kini Pak intalah. Yang kami minta lewat minjamnya tak dapat dah Pak. Kadang laki bu pinjam biti bu. Tu apa? Buat modal. Modal apa? Buat kandang ayam ambo. Induknya agak 10, apaknya 2. Enggak. Pinjam lah besok kan tak luar anak kan banyak misalnya dengan tir indah macam tu payahnya ke Siti Khadijah kini Pak. Iya tu nak bu. Tapi Abdullah kini adalah Nabi Muhammad kini minjamnya mandainya Pak bayi dah umur dah. Entahlah. Sebabnya tengok ibu-ibu kan dan alah wajah-wajah kecewa dengan lelaki aja Pak. SK digadaikan, surat digadaikan, rumah digadaikan demi untuk laki. Dan laki tidak cuma ngerti tu. Atau besok ada kecanya bini lah buruk. Awak makan asam padeh, awak makan boleh ayam, awak makan goreng ayam dikadai. Kalau bini ikan asin. Nanti pucek bibi orang. Nah, coba suami menyenangkan, istri menyenangkan, itu nak sebut rahmatan lil alamin. Kini awak bawa ke diri awak. Sejauh mana baru awak menyenangkan orang? Sedes tadi lemah buat program ama-ama ayah-ayah yang indah ado do kartun indah selesai sudah menyuruh tolong diurus Pak RT je Pak RW itu. Yang makorojo, warga, lain ada surat, warga, mana ni nak selesai, warga, bawa kasih kemuantan. Tu namanya Pak RW, Pak RT, Pak Sedes, rahmatan lil alamin. Kini wak laki sejauh mana menyenangkan istri menyenangkan suami, itu rahmat. Bu. Saya tanya, kalau ibu dapat laki yang rajin solat, sonang hati tu tak? Kalau laki rajin ke masjid, sonang hati tu tak? Tapi kalau laki tak solat, sakit hati tu tak? Ceraikan aja bu. Kalau Ustaz Fauzi, kalau adalah hak perempuan mencerai laki, entahlah. Ikut jalan godang kau sebanyak-banyak lagi 3 kilo. Coba. Bagaimana makanya maulidin Nabi membaca sejarah Nabi lahir contoh yang baik. Nabi Muhammad menyejukkan. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, menyenangkan. Kini awak bukan diri awak. Sejauh mana baru awak menyenangkan? Sejauh mana baru awak menjadi tauladan? Mana contoh Ustaz? Nabi Muhammad suka berjamaah. Beliau ahli jamaah. Beliau ahli Al-Quran. Beliau ahli zikir. Beliau adalah ahli duha. Beliau adalah ahli tahajud. Beliau adalah ahli santunan anak yatim. Beliau adalah ahli silaturahim. Ahli segala-galanya. Sementara awak kau ahli apa awak ikat? Coba.
Mulai maulid Nabi ini janji dalam diri, ati Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Bukti kita cinta kepada Nabi, kita jalankan syariat beliau. Saya mulai hari ini menjadi ahli jamaah. Pokok saya di masjid itu berangkat saya, biar hujan, biar mati lampu, biarlah berkuat angin, biarlah golap, dan pokok ambo poi. Coba gilirkan anak-anak muda kita ini jadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iko banyak masjid yang dekat awak kau pas kades yang jadi muazin tu orang tua-tua aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Pak Sekdes tolong jalan tu dengan kaur-kaur yang lain, kok sampai macam itu. Kadang-kadang mama nak dongah di rumahnya apa? Ya Allah, solat. Kadang mama kau tanya, lah solat azan orang nak, entahlah. Tapi waktu lah masuk ya, tu nak dongah. Nak kan terdongahnya baterai yang azan tu habis Pak. Nak lo salah ayat tu no. Atuk tu nak salah. Kalau dalam secara tauhid, kudrat dan dibaik dalam tanah cuma segitu lagi. Kalau bahasa sekarang, salah ni, lain jelas. Soal anak muda kayak gini suruh azan. Zohor sianu, asar sianu, maghrib sianu. Anak muda kan ini kan azannya nggak beda Pak. Kayak pesawat mau landing. Pelan-pelan lalu makin lama, makin sangat, makin lama, makin sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok macam itulah anak muda azan digilirkan. Kamu yakin sama amak dan anak ketiga mampu datang saja. Menyejukkan. Saya mulai hari ini adalah ahli Al-Quran. Pokoknya one day one juz. Tiap hari saya baca Al-Quran 1 juz. Pada Zuhur 30, pada Asar 30, pada Maghrib 30, pada Isya 30, Subuh 20. Siap 1 juz 1 hari. 30 hari atau 1 bulan sudah khatam Al-Quran 30 juz. Coba. Kapan perlu pemuda remaja orang tua saya di sini besok buat musabaqah tilawatil Quran. Jangan hadiahnya amplop je pakai tua. Kena isi 25, isi 50, isi 75. Kalau sampai pulang habis mesti beli paket. Coba anak-anak besok dia buat hadiahnya sepeda. Orang remaja hadiahnya Honda. Orang tingkat dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya umroh. Pak Sekdes ini kan banyak pergaulannya orang-orang kaya, berapa banyak perusahaan ada di kecamatan di desa kita ini. Minta 5 juta. Satu lengkap lah 30 juta berangkat umrah. Oh 5 perusahaan ini kasihnya Ustaz, yang satu ini dah cabut izinnya. Kalau anda izinnya dicabut, nah Sekdes yang dicabutnya. Iya, itu kan hanya pergaulan aja, silaturahim saja, berangkat. Saya yakin kalau protokol bilang, hadirin yang berbahagia, jangan lupa besok malam kita musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita ramai-ramai. Yakin ambo, panitia sibuk menerima peserta. Ambo ikut ambo ya, ambo ikut ya. Tu kami bertiga di rumah ngatur ikut ya, sibuk. Malam besok mulai, hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan. Undian 105 dipersilakan. Duduk sama etek. Duit lampu hijau mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawan golak kiri kanan mati dengan lihat. Tapi dia pede Pak, pede aja, tidak ada ragu-ragu, tidak ada risaunya, pede aja baca. Kenapa dia pede baca Ustaz? Dalam pikirannya umroh. Coba. Ya yang tua-tua gimana Ustaz? Oh yang tua-tua buat juga, yang umur 60 ke atas buat juga, berarti 4 tingkat. Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya adalah Honda, dewasa hadiahnya umroh, yang tua-tua hadiahnya kain kapan. Mati bungkus.
Kan bangga kita tuh yang membungkus kita tuh kain kapan hasil musabaqah. Tak sanggup malaikat nanti nanya dalam kubur itu lagi. Jangan malaikat tu dengar tak. Nak tahu tak? Ni kain kapan ni hadiah musabaqah. Kena suruh mengaji kan ya. Itu Pak. Jadi ada motivasi. Oh saya anda Ustaz, mulai maulid Nabi tauladan saya adalah ahli tahajud supaya hati saya tenang Ustaz. Bagus. Fatahajjad bihi minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Orang yang suka tahajud maqaman mahmuda. Allah letakkan pada tempat yang terpuji. Bu. Oh saya anda Ustaz, saya ahli zikir. Coba zikir tiap malam. Makanya ada namanya Habibullah, kekasih Allah Nabi Muhammad. Ada namanya kekasih Nabi Muhammad, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dia adalah ahli zikir. Maka seluruh khalifah di muka bumi ini, wali-wali Allah, itu imamnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Sedana Nabi nak coba. Kenapa pensan aja lah kan? Pensan. Kan? Coba. Tak bisa sedana Nabi? Sedana Nabi? Okey. Mainkan. Mulai. Pegang alat semuanya. Yang HP jadi pegang nak. Pensan. Mulai. 2, 3. Sedana Nabi. Ya kan? Good. Silakan. 2. Sidana Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi, Abdul Qadir. Oke, terima kasih bro. Kan? Jadi Syekh Abdul Qadir ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir. Makanya menjadi imam seluruh wali-wali Allah. Nabi Muhammad imam seluruh nabi. Nabi Muhammad imam seluruh rasul. Maka dia Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Awak kau apa lama ayah? Coba mulai maulid Nabi. Saya adalah ahli sedekah. WC itu saya rombak semuanya kami bangun. Saya tidak Ustaz, pokoknya saya ahli Al-Quran. Anda saya pandai baca Al-Quran. Guru yang ngajar ngaji itu saya yang bayar Al-Quran. Coba Ustaz, kami hidup susah Ustaz, rumah aja mau tang betul. Namun ya tadi mati itu timbul Pak Sedes, mau tengoklah wajah apa jual mama. Wajah bau utang. Nah jadi soal. Saya juga berutang bangun pondok pesantren kita. Ya, alhamdulillah. Karena namanya saja Darul Quran. Go anak mengaji Al-Quran siang dan malam. Guru coba 52 orang. 2 orang pegawai negeri, 50 orang honor dari saya. Anak-anak tidak bayar uang sekolah, perai. Uang makan aja dibayar oleh mak dan ayahnya Pak. Sekolah perai. Coba. Terletak di tambang tu Pak Sedes. Terletak di tambang. Tapi saya paham itu bahwa Pak Sedes tidak pernah datang ke situ. Paham saya itu. Saya kasih kau baru kali kau kan. Ya sibuk. Pahamlah kita. Jadi mak ayah, sejauh mana awak bisa menyenangkan, menjadi rahmat. Oh, kampung kita ingin sejuk, ingin aman, ingin damai. Bagus, itu cita-cita. Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk kampung taat beribadat, akur sesama awak, la fatana alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka Allah turunkan berkah. Diturunkan berkah, dibuka pintu langit rezeki. Rezeki diturunkan Allah. Makanya mak dan ayah, apa konsepnya supaya rahmat Allah, murah rezeki, urusan selesai? Mak ayah, Rasulullah kasih contoh, beliau adalah ahli silaturrahim.
Nggak ada dendam dalam hatinya mak ayah. Nggak ada sakit hati do, nggak ada iri hati. Awak di Indonesia kok itulah nampak ya apa? Kayu awak curiga orang, codi awak adu domba de orang, ancak awak cemburu orang, buru awak caci de orang, miskin awak dijual de orang. Tu balik Ustaz, mati awak sanang orang. Betul apa? Iya, cuma lah macam amboko ha. Sempatlah amboko babini dua wa entahlah. Ada tetangga saya imam indah, ustad indah, RW indah, RT indah, pengurus masjid indah, pengurus pemuda indah, pengurus remaja indah, pengurus sosial indah. Tiga bini wa ono jurang. Iya, pada selera sama juga waknya. Mo kalau kami kau menambah bini rela ibu mo. Ma. Betul itu. Betul itu. Beda dengan Arab sana. Saya jalan-jalan di Madinah tu, mohon maaf, jalan-jalan di Madinah tu Jabal apa namanya, Jabal Makni atau istilahnya Jabal Uhud dan lain-lain. Ada atuk tu dorong-dorong gerobak, dalam gerobak ada mukena, ada sorban, ada buah kurma, ada gincu, ada tasbih. Kamu tanya sama atuk tu, Assalamualaikum Syekh. Salam. Kaifaluk? Khabar, alhamdulillah baik. Lama-lama cerita tanya masalah keluarga. Kam zaujah, bara bini apa? Salasa, 3 bini dan dia. Kamu dorong gerobak pada dia. 3 bini. Kau dah tanya lah, kam walad, bara orang anak isna asyarah, 2 wali orang. Kancang juga dia. Tu dah tanya lah, ni yang kamu, wa antum kam zaujah, wa am para bini wa am. Tu aja al-wahidah. Seorang ibu, bakhil, bongak wa am jadi. Entahlah. Awalnya Pak Sekdes sebanyak-banyak tu surat kan ditanda tangan kan, seorang bini rugilah. Bertahan tu. Bertahan. Kadang-kadang Pak lawak wujud bini awak, kadang-kadang awak boleh nome, awak boleh jalan-jalan tak jo bisa awak. Tak bongkar jo rahsia awak. Akhirnya iko abang iko budaya nak bini jo lampai tahun lamanya. Akhirnya bini lah dan izinkan. Cik je syaratnya. Syarat awak nunggu itu dah. Cik syarat longkam mic dan dulunya. Melongkam mic tu tak susah tapi nyo tak mati-mati tu. Intermezzo. Jadi Rasulullah itu menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim itu disampaikan oleh Pak RW, Pak RT tadi. Kompak kita, Pak Wali. Kompak bersatu kita. Oh, masalah pilihan besok berbeda. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, silakan. Pak, jadi gini Pak. Ketika Rasulullah di Mekah menyatukan umat, tidak bisa. Diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Tidak bisa. Kenapa? Kasar Pak, kasar. Waktu itu, makanya gersang. Pindahlah Rasulullah ke Madinah. Belum sampai di kampung Madinah itu, dulu Madinah itu namanya Yasrib. Setelah itu ditukar dengan Tohibah. Setelah itu ditukar dengan Madinah. Ditambah dengan Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Siap-siap? Bisa? Pensan? Siap-siap? Masuklah Rasulullah ke kota Madinah. Baru di gerbang, Bapak Ibu di gerbang, udah disambut oleh masyarakat. Tala'al badru alai min sani Makanya mak dan ayah atau nenek kami pengurus menyambut datangnya bupati, wali kota, gubernur, nenek mama, orang terpandang, orang dihargai. Itu hukumnya sunat disambut dengan marhaban, berzanji, apanya dengan rebana atau dengan ada situasi. Ada dengan budaya. Kalau awak Melayu kau dan awak Minang itu ada silakan, hukumnya sunat. Makanya Bapak Ibu coba tengok Tuan Guru awak Buya Abdul Samad kalau pergi mengaji ke mana-mana ada 300 meter orang menyambuinya salam-salam, ada yang sampai 1 kilo. Kena hukumnya sunat.
Kalau sempat tadi tu Pak Gubernur atau Pak Wali atau Pak Bupati, mul-mul penuh. Pak Sekdes dengan kawan-kawan seragam, dengan ibu-ibu majelis taklim seragam, guru berpanah seragam, begitu. Hadirin berbahagia, mohon berdiri. Rombongan datang. Hari mana boleh? Tak. Boleh, tak boleh. Hukumnya sunat. Tapi yang mau datang tadi ada nama nyambut. Untuk lagi tak tahu. Tu ibu hati Ustaz, ndak ibu buat nasib ambo je tu apa. Untunglah ada ketua tadi mama nak menunggu ambo, kalau ndak entahlah. Artinya Pak Ibu menyambut datangnya orang-orang penting sunat hukumnya. Budaya ini dulu ada dengan randai, ada dengan gini, ada dengan itu budaya kampung, ada dengan selawatan, ada bersanji, ada merhaban dan lain-lain hukumnya. Karena Rasulullah. Makanya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Awak kampung ada Domo, ada Melayu, ada Piliang, ada Pitopang, ada Kampai. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Boleh awak dalam komplek iko buatlah dosa anak tu dosa anak awak, tetangga tu keluarga awak, loma dalam diri. Jangan minjam minta di bainyo. Tapi kalau ndak baik jangan minta minjam ndak dapat loma. Lain jelas. Lain jelas. Saya dengan maulid Nabi ini Ustaz akan menjadi ahli silaturahim. Pokok kena mau tengok tetangga, kena mau jongok ama amo, kena mau tengok ayah amo, kena mau tengok mak uwah amo, kena mau tengok ada nenek mama amo. Cobalah di situ letaknya rahmat dan nikmat Allah. Makin banyak awak belok-elok mak dan ayah, makin lomah urusan awak. Cobalah mak ayah, aku dengan Pak RT, aku dengan Pak RW, urusan awak copek sudah Pak. Aku dengan Pak Sedes, selesai Pak. Tapi kalau tidak elok, Pak RW, Pak RW, kata itu. Pak RW, Pak RW. Buka pintu dah nak. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya Bu, ayah tidak ada di rumah. Ya ayah sedang mokok belakang lomak ini mokok. Itu RW di kampung kami, kalau psikopat ada di itu. Nah, ini hanya contoh aja. Kalau kita akur dia yang menyonsong. Apa? Ibu, abang, ada apa bang? Sika. Nah, datang, tak perlu datang sebenarnya. Mana? Dah terlutut, bungung. Karena itulah keakraban mak. Makanya mak ayah dengan adanya maulid Nabi mewak tanam dalam hati awak bagaimana sejuk diri awak, sejuk kampung awak, wa isi jemaah, wa isi kampung awak dengan berbagai lunak lembut. Walau an bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Jadi Allah telah memberikan awak modal at-tawadhu, rendah hati, sabar, qanaah, ridho, tasyakur. Apa gunakanlah modal itu diberikan Allah. Jangan dilenceng-lencengkan. Kalau dilencengkan, ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda fama radiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Modal yang diberikan Allah ditukar dengan sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Itu mak ayah makin sakit. Masa orang kampung makin sosek awak. Bersyukur ambo bapak dan ibu kerinduan sejak lama lah dia datang ke sini Ustaz Fauzi atau ketua kita yang menelepon, tapi karena jadwal cukup padat untuk Isra Mi'raj saja Januari yang akan datang sudah banyak yang mendaftar. Jadi mak ayah saya tidak membedakan. Kau musonji, kau musola, kau rumah. Saya insya Allah tidak ada membedakan. Sama aja dengan mak ayah. Sebab si kau ayah ambojo, itu kakak ambojo, kau kawan-kawan ambojo. Kau jauh mana patang kau di Sumatera Barat, 3 kabupaten. Mulai Payakumbuh sampai Bukit Tinggi,
Agam sampai Padang Panjang. Boleh tengok nanti YouTube-nya itu. Jadi mak dan ayah mana dulu you anak kemudian you mengcancel yang telah dapat masuk jawab tu tak sanggup dia mau dapat. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 itu ambo ada acara di Jakarta. Sementara sebelum itu ada jemaah, Ustaz jangan lupa tanggal 4, Ustaz jangan lupa tanggal 5, Ustaz jangan lupa tanggal 6. Berangkat ke Jakarta nak tolak dia ambo. Pada tu acaranya acara pesantren. Tapi kadang ini jemaah duluan. Itulah Bapak Ibu, jadi nanti kalau ada acara-acara kami tidak memilih. Bilang sama YouTuber kita, tidak pernah kita memilih. Oh, sunat masal karena mendoa segetek di rumah. Bagi kami sama saja, sama dengan Ustaz Fauzi, tidak membedakan. Cuman dulu kan, kemudian dikudiankan. Itulah mak dan ayah karena hari sudah jam 12 litak lopawi. Demikianlah pengajian awak, semoga bermakna manfaat kepada Bapak Ibu. Nabi Muhammad adalah Habib Allah, Nabi Muhammad contoh tauladan, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kini coba implikasikan dalam hidup, mau awak coba amalkan bagaimana akhlak awak, bagaimana ibadat awak, bagaimana kepribadian awak menyenangkan orang dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.